already been down a couple of times, including all right. Trying to respond this man Sorg. Can he defend himself? Divisi kelas berat akan menghadirkan sebuah pertarungan penuh risiko saat seorang Martin Bakole menghadapi petinju Efe Ajagba di Riyadh, Arab Saudi dalam pertarungan tambahan antara Canelo versus William School. Pertarungan ini dapat dikatakan lebih dari sekedar pertarungan di kelas berat karena ini merupakan persimpangan jalan yang cukup penting bagi kedua petarung. Martin Bakole yang masih memulihkan diri dari kekalahan KO-nya baru-baru ini atas Joseph Parker dengan berusaha menebus kesalahannya dan kembali ke peringkat teratas di kelas berat. Sementara itu, Efe Ajagba, petinju yang juga sangat kuat ini, ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuktikan jika dia layak berada di antara para petinju elit. Dengan kedua petarung yang berada di peringkat 10 besar, tentu taruhannya sangat tinggi. Pemenangnya dalam laga ini akan melangkah maju menuju sebuah perebutan gelar juara dunia, dan sementara yang kalah akan menghadapi sebuah kemunduran yang signifikan dalam landscape kelas berat yang terlihat cukup kompetitif. Lahir di Republik Demokratik Kongo, Martin Bakole telah lama dianggap sebagai salah satu petinju di kelas berat paling berbahaya dan dikatakan serba bisa di luar ajang sebuah kejuaraan. Dengan tinggi 198 cm, ia memadukan ukuran kekuatan dan keterampilan teknis. Riwayat Bakole mencakup kemenangan atas lawan-lawan yang dapat dikatakan saat itu luar biasa, seperti Tony Yoka, Mariusz Watts, Sergey Kuzmin, ataupun Jared Anderson. Salah satu pernyataan terbesarnya muncul di bulan Mei di tahun 2022 saat dia berhasil mendominasi dan menghentikan petinju peraih medali emas Olimpiade Prancis yaitu Tony Yoka, yang memperlihatkan bahwa prospek tersebut tidak siap menghadapi lawan tingkat elit. Namun, kebangkitannya terhenti di bulan Februari ketika ia menderita kekalahan TKO di ronde kedua yang telak dari Joseph Parker. Ya, Bakole kalah telak di awal dan menunjukkan kelemahan yang menimbulkan sebuah pertanyaan di publik tinju tentang ketahanannya terhadap sebuah pukulan dan kemampuannya untuk bangkit dari sebuah kesulitan. Sebelum pertarungan dengan Parker, banyak yang percaya jika Bakole ditakdirkan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Tetapi sekarang ini Bakole mendapati dirinya membutuhkan sebuah kemenangan besar untuk tetap relevan di antara pesaing teratas di divisi tersebut. Jika dipikir-pikir, Bakole seharusnya tidak setuju untuk menghadapi Parker kemarin, yaitu dengan pemberitahuan hanya 2 hari sebelum pertarungan tersebut dan tanpa pemusatan latihan. Bakole memiliki berat badan 140 kg dan tidak berada dalam kondisi fisik yang cukup baik untuk memiliki kesempatan menang. Meskipun kelebihan berat badan, Bakole memang sempat mengejutkan Parker di awal ronde pertama, namun dia terlalu lambat untuk menghentikannya. Ini akan menjadi pertarungan yang dapat dimenangkan oleh Bakole jika saja dia datang dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sama seperti saat ia menang atas Jared Anderson di bulan Agustus. Saat itu dia memiliki berat badan 128 kg dan terlihat lebih lincah. Meskipun mengalami kemunduran, Bakole masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia adalah seorang petinju kombinasi yang serba bisa dan lincah, yang mampu melancarkan pukulan keras secara beruntun sambil mempertahankan kecepatan yang baik, yang bagus untuk seorang petinju kelas berat. Ia juga telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam pertarungan sebelumnya, yaitu menunjukkan sebuah kemauan untuk terlibat dalam baku pukul, tetapi juga memiliki keterampilan teknis untuk mengalahkan para lawan. Pertanyaan kunci menjelang pertarungan ini adalah seberapa besar kekalahannya dari Joseph Parker telah menguras tenaga ataupun pikirannya. Bakole yang dalam performa terbaiknya tentu akan menjadi favorit kuat melawan Efe Ajagba nanti. Tetapi jika kepercayaan diri ataupun daya tahannya telah terganggu, maka dia bisa saja mengalami malam yang sangat menyakitkan. Sementara itu, petinju dari Nigeria Efe Ajagba juga dikenal luas sebagai salah satu petinju terkuat di divisi kelas berat. Petarung tinggi besar dengan jangkauan pukulan 85 inci ini adalah seorang petarung yang sangat berbahaya, yaitu dengan 14 dari 20 kemenangannya diraih melalui kemenangan KO.
Efe Ajagba tampil memukau dalam serangkaian KO yang menjadi sorotan dunia, termasuk salah satu kemenangan tercepat dalam sejarah tinju ketika Curtis Harper meninggalkan ring saat bel pembukaan berbunyi alih-alih menghadapi seorang Ajagba. Meskipun reputasinya sebagai petarung yang luar biasa, beragam, ia mengalami satu-satunya kekalahan di tingkat profesional saat melawan petinju Kuba Frank Sanchez pada tahun 2021, di mana saat itu ia benar-benar dikalahkan oleh kemampuan luar biasa dari petinju Kuba, besutan dari Eddie Reynoso. Kecepatan gerak kaki dan pukulan balik Sanchez yang superior telah menetralkan kekuatan seorang Ajagba dengan memperlihatkan kelemahan dalam kemampuan bertahan dan pergerakan petarung Nigeria itu. Sejak kekalahannya saat itu, Ajagba telah bangkit kembali, yaitu dengan 5 kemenangan beruntun, mengamankan kemenangan atas Stephen Shaw dan Kosobus juga sama jelasnya, yaitu kurangnya gerakan kepala, gerakan kaki yang lambat, dan kesulitan menghadapi lawan yang lincah. Jika Ajagba tidak mampu melukai Bakole sejak awal, maka dimungkinkan dia akan mendapati dirinya berada di pihak penerima tembakan dari seorang Martin Bakole. Bakole melontarkan beragam pukulan, menggunakan gerak kaki yang solid dan memberikan tekanan dengan cara yang dapat membuat Ajagba kesulitan. Namun, Efe Ajagba jangan lupa adalah petinju yang lebih eksplosif. Jika dia berhasil mendaratkan pukulan dengan bersih di awal-awal ronde, maka dia memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengubah jalannya pertarungan dalam sekejap. Kekhawatiran bagi Bakole adalah apakah dagunya adalah dagu kaca setelah kekalahan telak dari Joseph Parker. Jika dia menunjukkan tanda-tanda rapuh, maka Ajagba akan siap memanfaatkannya. Meski Bakole seharusnya memiliki keunggulan jika dia dalam kondisi terbaiknya, pertarungan ini tetap saja merupakan pertarungan yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi karena kekuatan seorang Efe Ajagba. Ya, kedua petarung berada di ambang perebutan gelar juara dunia, tetapi tentu saja hanya satu yang akan maju. Kemenangan bagi seorang Martin Bakole akan menghapus keraguan di publik tinju dari kekalahannya atas Joseph Parker dan membuatnya tetap bersaing untuk pertarungan besar melawan petarung-petarung tingkat elit di kelas berat. Namun, kekalahannya juga akan semakin menjauhkannya dari peluang meraih gelar juara dunia. Dan sementara bagi Efe Ajagba, kemenangan itu akan menjadi kemenangan terbesar dalam karirnya serta mengukuhkan statusnya sebagai pesaing utama yang resmi. Jika dia kalah, maka dia berisiko dianggap sebagai petinju kelas bawah, alih-alih menjadi ancaman bagi para petarung di divisi kelas berat di tingkat atas. Ini adalah pertarungan yang harus dimenangkan bagi kedua petarung, dan mengingat gaya dan urgensi mereka, penggemar dapat mengharapkan pertarungan yang eksplosif dan penuh aksi. Pertarungan ini mungkin tidak akan berlangsung lama dengan dua petarung kelas berat yang sangat ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Sekali lagi, jika Bakole dapat pulih dari kekalahan terakhirnya dan bertarung dengan percaya diri, kombinasi pukulan, pengalaman, dan kemampuan pukulannya secara keseluruhan, seharusnya itu sudah cukup untuk mengamankan kemenangan di pertengahan ataupun hingga akhir ronde. Namun, jika dia membawa luka mental dari KO Parker, Ajagba dapat mendaratkan pukulan kanannya dan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat dan sangat brutal. Ya, kita tunggu saja.